standarisasi. Menurut Webb et al. 2005, standarisasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atau comparable antara beberapa populasi atau subgrup dengan memperhitungkan faktor perancu atau confounding seperti perbedaan umur dan jenis kelamin pada komposisi populasi atau subgrup yang berbeda. Nah, untuk lebih menjelaskan standarisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu standarisasi langsung atau direct dan standarisasi tidak langsung atau indirect. Untuk lebih menjelaskan mengenai dua standarisasi ini, saya akan menjelaskan di video ini dengan menjawab soal. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi. Standarisasi terbagi menjadi dua, yaitu standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Yang pertama itu ada standarisasi langsung atau direct, yaitu distribusi populasi standar berdasarkan kelompok usia atau jenis kelamin, membutuhkan rata-rata spesifik umur atau seks pada populasi studi, dan komposisi populasi berdasarkan jenis kelamin atau umur pada populasi standar. Hasil daripada standarisasi ini adalah rata-rata yang telah terstandarisasi oleh jenis kelamin atau umur, atau age atau sex standarisasi. Ya. Untuk contoh penyelesaiannya, yaitu seperti tertera pada gambar berikut. Berikut itu merupakan data mengenai populasi yang ada di Jerman. Maka pertanyaannya itu adalah angka kematian akibat IHD pada pria di Jerman yang telah distandarisasi, lalu apa interpretasi daripada hasil tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu kita melihat kolomnya itu yang daripada yang garisnya itu ya. Jadi misalnya itu adalah B, number of beheaded male in German, itu menjadi kolom C. Nah, penyelesaian untuk pertama itu kita mencari mortality rate in German. Caranya itu kolom C dibagi D lalu dikali 100.000 atau konstantanya. Lalu itu kita blok dari atas itu sampai ke bawah. Ya, itu dia hasilnya. Lalu untuk mencari yaitu case experience standard population, itu kita dengan cara kolom E5 dikali dengan F5. Lalu dibagi dengan konstantanya yaitu 100.000. Kalau kita dapat blok, namun bloknya itu jangan sampai ke bawah, yaitu cuma sampai yang di lebih daripada 85 saja. Setelah mendapatkan itu semua, baru kita jumlahkan atau sumkan. Jadinya atau dengan ALT sama dengan jadinya ada 120, sekian itu. Nah, udah dapat kan itu angkanya. Jadi hasilnya itu kesimpulannya adalah standarisasi angka kematian di Jerman setelah distandarisasi dengan standar populasi dunia itu menurun dibandingkan dengan angka kejadian kematian kasarnya, yaitu menurun sekitar kurang dari 50%. Oke, lanjut yang kedua yaitu standarisasi tidak langsung atau indirect. Standarisasi tidak langsung atau indirect adalah diukur dengan membandingkan jumlah kematian atau kesakitan yang diamati atau observed number of deaths dan jumlah kematian atau kesakitan yang diharapkan yang dikenal juga dengan istilah Standardized Mortality Ratio atau SMR. SMR ini digunakan ketika angka umur rata-rata atau the age specific rates untuk populasi yang dipelajari tidak diketahui, tetapi total kasus pada populasi studi tersebut diketahui. SMR juga digunakan untuk perhitungan rata-rata untuk populasi kecil di mana kita tidak bisa menghasilkan angka umur rata-rata yang stabil. Nah, contohnya studi kasus yang kedua ini. Nah, tadi kan itu udah ada yang dari Jerman datanya. Maka kalau misalnya kita dari Brazil itu contoh soalnya menjadi hitunglah standarisasi mortality rate untuk penyakit jantung ischemic pada laki-laki di Brazil dibandingkan dengan populasi standar Jerman yang tadi.
Nah, yang pertama itu berarti kita mencari mortality rate in Jerman ya. Nah, itu rumusnya kita lihat lagi kolomnya itu yang seperti di atas. Itu kolom D atau number of IHD deaths mile in Jerman itu dibagi dengan kolom E atau number of mile in Jerman. Lalu dikali 100.000. Oke, lalu kita blok sampai ke bawah. Seperti tadi. Iya, itu dia adaptasinya. Mantap. Lalu yang kedua itu kita mencari expected death in Brazil. Itu caranya dengan mengalihkan, yaitu kolom C atau male population in Brazil dikali dengan kolom F atau mortality rate in Jerman tadi. Lalu dikali konstanta, baru dibagi konstanta tersebut, yaitu 100.000. Nah, sampai yang itunya saja. Iya. Lalu seperti tadi kita sumkan atau bisa juga dengan ALT sama dengan kalau lebih sederhananya. Itu dijumlahkan semuanya. Oke. Maka dapatlah itu hasil 70, sekian-sekian itu. Nah, dari hasil SMR tadi itu kan 211 kasarnya itu 211 dibagi dengan 70,97 tadi kan. Yaitu sama dengan 3:1. Nah, kesimpulannya berarti angka kematian IHD pada kelompok laki-laki di Brazil itu 3 kali lebih besar daripada kelompok laki-laki di Jerman. Oke.